memang sudah mengawal peluncuran dari Suzuki R3 Hybrid ini. Kami bahkan udah ngetes mobil ini ketika mudik kemarin, tapi di versi kali ini kami akan membahasnya secara lebih lengkap. Akan membahas kelebihan dan kekurangannya dan juga apa aja yang perlu diperhatikan soal mobil ini. Dan khususnya kami ingin mencari tahu apakah mobil ini memang layak disebut LMPV paling worth it saat ini. Yes, ini adalah Suzuki R3 Hybrid teman-teman. Tapi ini versi yang tertingginya alias Suzuki R3 Hybrid Suzuki Sport Automatic Transmission. Jadi ini yang namanya paling panjang tapi singkatannya SSAT. Dan mobil ini sebenarnya Suzuki R3 Hybrid ini ada berbagai versi. Tepatnya ada dua. Ada yang GX, ada yang SS. Dan GX itu ada yang MT, ada yang AT. SS ada yang MT, ada AT juga. Dan harganya menariknya beririsan tuh teman-teman. Antara yang GX AT dan juga SS MT. Kalau kalian pengen yang tampilannya sporty, bisa pilih yang SS. Tapi kalau pengen yang tampilannya slick, bisa pilih yang GX. Nah, untuk mobil yang kami review sekarang ini adalah SSAT yang tertinggi, harganya dijual di Rp295.400.000. Apakah harga itu worth it? Dan ini akan kita bahas di ulasan lebih lengkapnya. Secara desain, sebenarnya Suzuki R3 ini, kalau kalian familiar dengan R3 yang lama, generasi pertama, kalian nggak salah. Karena memang desainnya, secara umum siluetnya itu nggak berubah dari generasi pertama yang meluncur udah lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Dan sebenarnya Suzuki bermain aman dari segi desain. Ya kalau saya pribadi sih lebih suka mobil yang desainnya itu berubah secara radikal di tiap generasinya. Tapi ya Suzuki R3 udah masuk 2 generasi dan desainnya, siluetnya masih sama. Semoga nanti generasi selanjutnya bisa berubah. Tapi hadirnya trim SS atau Suzuki Sport di versi yang baru ini ngebuatnya jadi lebih segar teman-teman, lebih dinamis, kelihatannya lebih agresif. Ya cakep lah. Tapi menurut kalian gimana? Kalau untuk urusan desain sih pastinya masalah selera. Hadirnya R3 Hybrid Suzuki Sport ini memang kental akan unsur sportinya. Terlihat dari front under spoiler di depan, side under spoiler di samping hingga rear upper dan under spoiler di belakang. Sementara dari interiornya, suasana gelap juga terasa berkat penggunaan material berwarna hitam dan abu-abu. Pas nih kalau buat mobil keluarga, jadi nggak gampang kotor. Oh iya, perlu diingat juga kalau mobil ini tuh 7-seater. Dan ketika jok baris ketiga dan keduanya dilipat, ada ruang akomodasi yang lega. Dan konfigurasinya lumayan rata lantai, tapi ada selokannya nih. Untuk urusan fitur dalam kabinnya sih sayang ya, nggak gitu lengkap. Khususnya untuk kabin baris kedua. Absennya USB port di belakang memang bikin greget. Tapi setidaknya ya ada port lighting dan blower AC sih. Teman-teman, setelah tadi kita ngebahas desainnya, sekarang kita bahas impresi berkendaranya, impresi mesinnya. Dan saya akan menceritakan agak unik karena kondisi mobilnya lagi harus stop and go nih di kemacetan. Karena kondisi jalan seperti ini adalah kondisi jalan yang paling menyenangkan bagi Suzuki R3 Hybrid ini. Kenapa? Karena fitur hybridnya, which is yang mild hybrid, jadi bisa lebih bekerja untuk membantu kinerja mesinnya. Jadi mobil ini ketika lagi berhenti atau pakai auto start stopnya, ketika berhenti maka mesin akan mati, mesin bakarnya akan mati dan motor listriknya akan bekerja atau baterainya akan bekerja untuk menggantikan kinerja mesin bakarnya. Jadi ya ketika kita berhenti pakai auto start stop, AC tetap bisa nyala, perangkat listrik lainnya bisa nyala. Dan mobil ini ya menyenangkan ya karena ada baterai teman-teman. Jadi kinerja auto start stopnya jadi lebih panjang. Jadi ketika kita idle atau ketika kita berhenti misalnya ya, ini di lampu merah di depan, kita berhenti, ya terus mesinnya mati. Dan di kondisi kayak gini, dia bisa bertahan lebih panjang teman-teman dibandingkan LMPV lain yang punya fitur auto start stop tapi nggak punya fitur mild hybrid. Jadinya ya kalau kita bertemu sering stop and go atau banyak ketemu lampu merah yang panjang gitu ya, mobil ini jadi lebih efisien. Embel-embel hybrid di R3 ini memang cukup kontroversial.
Ada yang bilang gimmick, ada yang bilang ini hybrid-hybridan. Tapi setelah kami tes jangka panjang, kehadiran mild hybrid di mobil ini ternyata cukup berpengaruh. Apalagi ketika mobil dilajukan di kondisi stop and go atau lalu lintas yang padat. Dengan sering berhenti, mobil akan bekerja sistem hybridnya dan membuat penggunaan bensin lebih jarang terpakai. Selain itu, hybrid yang kecil ini juga bisa membantu mendorong akselerasi saat maju dari stop. Tapi sayang, sistem mild hybrid ini tidak membuat figur tenaga dan torsinya meningkat. Mesin K15B 1462cc ini diklaim bertenaga 104,7 HP dan torsi 138 Nm. Artinya, Suzuki R3 ini yang paling kecil tenaganya dibanding rival-rival di kelasnya. Oh iya, setelah kami tes, R3 hybrid ini cukup irit. Di rute dalam kota bisa tembus 14,3 km per liter. Sedangkan di rute tol bisa tembus 17,1 km per liter. Memang gak signifikan sih iritnya ketimbang LMPV lain. Tapi yang menarik, Suzuki pernah kasih challenge kepada awak media untuk ngetes mobil ini bersama-sama. Dan ada satu tim yang tembus angka 22,52 km per liter. Ya, artinya R3 ini potensial lah untuk menjadi mobil yang irit. Menurut kami, hadirnya mild hybrid di mobil ini itu adalah langkah yang tepat, teman-teman. Karena LMPV seperti ini memang kalau dikasih bandrol harga yang lebih tinggi lagi, akan nggak sesuai dengan pasarnya. Sementara, seperti yang kita ketahui, kalau sistem hybrid di mobil itu memang nggak murah, teman-teman. Makanya sistem hybrid ini menurut kami rasanya tepat untuk diterapkan ke LMPV ini. Setidaknya untuk saat-saat awal kayak gini. Mungkin nanti ketika udah teknologi lebih canggih dan juga udah lebih murah, ya banyak pabrikan bisa bermain di kelas hybrid yang lebih medium lagi atau lebih tinggi lagi kepada mobil-mobil yang kelasnya lebih merakyat ini. Ya, secara umum bisa kami simpulkan kalau impresi berkendara dari segi mesin di Suzuki R3 hybrid ini cukup menarik lah. Meskipun mesinnya bukan yang paling bertenaga di kelasnya gitu ya, dan juga dengan kombinasi transmisinya ngebuat mobil ini bukan yang paling lincah di kelasnya dan atau yang paling lembut pengendaraannya gitu ya, tapi mobil ini menawarkan beberapa fitur atau teknologi yang menarik sehingga ya kita bisa menghemat bahan bakar, teman-teman. Dan mungkin itu target yang lebih masuk akal gitu ya di kelas mobil keluarga seperti ini. Mobil keluarga seperti ini LMPV 7-seater rasanya nggak terlalu banyak yang mementingkan performance gitu ya. Kayaknya karena mobil ini dipakai untuk mobil yang capek, dipakai harian, lebih baik mengejar efisiensi bahan bakarnya. Nah teman-teman, setelah tadi kita bahas mesinnya, sekarang kita bahas soal kenyamanan berkendaranya. Pertama dari posisi berkendara dulu. Mobil ini hadir dengan posisi berkendara yang cukup ergonomis, walaupun nggak ada fitur-fitur yang menunjang kenyamanannya lebih gitu. Kayak contohnya misalnya nggak dikasih armrest di sebelah kiri sini, jadi ya tangan kita ngaplek aja gini nih, nggak ada sandarannya, dan ngebuat kalau lagi berkendara jarak jauh cukup kikuk sih posisinya ini nih. Terus juga ya posisi berkendaranya sih udah cukup natural gitu ya, layaknya LMPV lainnya gitu ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Posisi dashboardnya pun cukup umum gitu ya, dan posisi setirnya bisa dinaik turunkan, jadi cukup fleksibel lah. Walaupun harusnya di tipe tertinggi ini Suzuki ngasih lah armrest di sebelah kiri sini, mungkin bisa kasih konsol box gitu ya supaya ada part akomodasi tambahan. Sedangkan untuk bandingannya, mobil ini bisa dibilang ternyata cukup nyaman teman-teman untuk bawa keluarga. Setelan shocknya itu ada di tingkat medium ke lembut gitu ya, dan ngebuat kita kalau kita lagi bawa keluarga duduk di tengah ataupun di belakang masih terasa nyaman walaupun kita ngelewatin jalan yang misalnya nggak terlalu mulus gitu ya. Bantingannya cukup empuk dan mobil ini secara umum pengendaliannya pun cukup meyakinkan lah. Secara posisi berkendara sih mobil ini terasa cukup ergonomis, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Selain itu, bantingan mobil ini pun terasa cukup moderat dengan karakter yang cukup empuk. Setelan main shocknya yang empuk membuat bantingan ke kabin terasa nyaman ketika bawa keluarga. Namun, pas dibawa sendirian, shock yang empuk ini membuat pengendaliannya jadi kurang meyakinkan, alias terasa terlalu mantul-mantul.
Lalu untuk urusan body rollnya, thanks to ground clearance dan dimensi tinggi yang cukup ceper. Seperti janji kami di awal tadi, kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangan ya. Mari kita rangkum dari kelebihannya dulu. Yang pertama, Suzuki R3 Hybrid ini hadir dengan embel-embel hybrid yang beneran hybrid teman-teman. Walaupun mild, tapi hadirnya hybrid di mobil ini membuat pasar LMPV jadi lebih menarik nih. Karena ini jadi satunya yang pakai sistem hybrid. Ya walaupun mild, tapi setidaknya berpengaruh kepada efisiensi bahan bakarnya. Yang kedua, secara bantingan dan juga handling, mobil ini cukup all-rounder teman-teman. Selain karena wheelbase lebih pendek dibandingkan kompetitornya, hadirnya ban yang ukuran lebih kecil juga membuatnya semakin lincah lagi. Kelebihan terakhir adalah dari harga jual yang kompetitif teman-teman. Harus diingat ini adalah LMPV satu-satunya yang pakai sistem hybrid. Dan harganya yang tipe tertinggi ini hanya 295 jutaan. Memang di kelas LMPV yang harganya paling murah tapi di kelas tertinggi adalah Daihatsu Xenia. Tapi ini hadir dengan segala kelebihannya. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya. Dan yang pertama datang dari fitur dalam kabinnya yang minimalis sekali teman-teman. Padahal ini adalah trim yang tertinggi. Lihat nih, head unitnya belum ada Apple CarPlay atau Android Auto. Spionnya juga sederhana banget kayak gini, nggak ada day and night-nya, nggak ada vanity mirror di sini, tuh, nggak ada kacanya di sini. Dan juga mobil ini nggak punya fitur-fitur yang mendukung daya gadget kita. Contohnya untuk ngecas baterai smartphone, dia hanya di sini satu USB-nya nih. Sayang banget. Di belakang pun nggak dikasih USB. Yang kedua, sayang sekali mobil ini nggak pakai fitur electric parking brake nih. Jadi masih pakai rem parkir yang modelnya konvensional kayak gini. Padahal hadirnya electric parking brake dengan auto hold pasti ngebuat sistem hybrid di mobil ini yang notabene pakai auto start stop bakal lebih praktis lagi. Dan kekurangan terakhirnya datang dari transmisinya teman-teman. Sayang sekali Suzuki R3 Hybrid ini masih dibekali dengan otomatis 4 percepatan yang konvensional. Dia nggak pakai CVT kayak teman-temannya yang lainnya, dimana CVT harusnya bisa ngebuatnya lebih halus penggunaannya dan juga lebih efisien bahan bakarnya. Ya harusnya kalau udah pakai hybrid, pakai CVT keren sih. Suzuki R3 Hybrid ini memang jadi pembeda di kelasnya. Selain karena jadi yang satu-satunya memakai sistem hybrid, R3 juga menawarkan harga yang sangat menarik. Namun, untuk menjawab apakah mobil ini yang paling worth it di kelasnya, rasanya masih bisa diperdebatkan. R3 tipe tertinggi ini masih lebih mahal ketimbang Xenia tipe termahalnya. Menurut kami, membeli R3 tipe GX AT adalah pilihan yang lebih baik secara ekonomis. Dengan harga selisih 11 jutaan, kalau kalian lebih suka dengan MPV yang desainnya mewah dan bukan sporty, R3 GX lebih pas karena bisa punya sisa tabungan yang lebih. Ya, setidaknya kehadiran hybrid di mobil ini harus diapresiasi ya. Suzuki mencoba membawa teknologi elektrifikasi untuk bisa dirasakan lebih banyak orang. Semoga nanti pabrikan lain bisa contoh hybridnya dengan spek yang lebih tinggi, tapi tetap kompetitif harganya. Menurut kami mobil ini menarik di kancahnya LMPV 7-seater yang lagi panas-panasnya nih. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja. Saya Somit, stay safe dan bye-bye.